Ya pemirsa, aparat penegak hukum lainnya dengan Bea Cukai bekerjasama berhasil mengungkap tindak pidana pencucian uang dalam aksi penyelundupan rokok impor ilegal menggunakan high-speed craft di perairan Batam, Kepulauan Riau dengan nilai mencapai 1 triliun rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani saat meninjau barang bukti di kawasan Pelabuhan Khusus Sekupang Batam, Jumat 23 September 2022, mengatakan kasus tersebut terungkap saat Bea Cukai menggelar operasi laut terpadu Jaring Sriwijaya Bea Cukai pada Oktober 2022. Petugas patroli laut Bea Cukai menindak kapal layar motor Pratama yang mengangkut sekitar 51.400.000 batang rokok impor ilegal merek Luftman yang dibawa dari Vietnam menuju perairan Berakit, Kepulauan Riau, Indonesia. Para pelaku diketahui melakukan pembongkaran muatan di tengah laut atau ship to ship dan memindahkan muatan ke beberapa HSC yang rencananya akan dibawa ke beberapa lokasi di wilayah pesisir timur Sumatera. Sebagai tindak lanjut penanganan kasus Bea Cukai melalui Satgas TPPU Bea Cukai berkoordinasi dengan PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, Kejaksaan, BAIS TNI, Polisi Militer, TNI Angkatan Darat, dan instansi terkait lainnya melakukan pengembangan penyidikan. Hasilnya pada bulan September 2021 kembali ditetapkan seorang tersangka berinisial LHD yang terbukti melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 102 huruf A dan atau pasal 102 huruf B Undang-Undang Kepabeanan dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang periode tahun 2019. Askolani menambahkan bahwa penyelundupan menggunakan HSC secara ship to ship awalnya terbatas di wilayah Batam dan Kepulauan Riau. Tetapi saat ini HSC dapat langsung berlayar menuju daratan Sumatera atau Jakarta tanpa pengisian BBM. Bahkan telah terdeteksi juga di wilayah Aceh, Riau, Kalimantan bagian Barat, hingga Kalimantan Utara. Di wilayah perairan Selat Singapura pun frekuensi pelintasannya meningkat dari 3 hingga 6 kali deteksi pelintasan menjadi 10 hingga 14 kali deteksi pelintasan per minggu. Tadi tentunya ini langkah penindakan yang kita lakukan di 2019, 2020 dan 2021. Kita bisa melakukan tegahan penyelundupan daripada barang ilegal dalam bentuk rokok yang jumlahnya sangat signifikan sampai 51 juta batang. Tapi kemudian ini kita kembangkan sampai ke pemilik kapal dan jaringannya. Yang kemudian dibantu dengan PPATK kita bisa mengangkat ini sebagai TPPU. Makanya dari review kita sejak 2019 itu kita bisa menemukan nilai TPPU-nya bisa mencapai 1T. Ini adalah jumlah yang sangat signifikan yang kita lakukan selama ini. Dan kita tahu potensi untuk daripada ini, penyebaran daripada barang ilegal ini bisa sampai ke banyak wilayah di Indonesia, bisa sampai ke Kalimantan, di pesisir timur Sumatera. Dan tentunya yang kita catat bahwa ini hasil kolaborasi kita bersama dengan kementerian lembaga, aparat penegak hukum, dengan kejaksaan, dengan kepolisian, kami disupport BAIS, dengan TNI, dan tentunya dari instansi lain perhubungan yang menjadi salah satu, dan tentunya PPATK yang menunjukkan komitmen kita, dan tentunya ini insya Allah akan kita terus perkuat ke depan. Demikian. Untuk mencegah terjadinya kasus serupa, Askolani menegaskan bahwa perlu adanya koordinasi high level untuk menerbitkan regulasi larangan HSC oleh kementerian-kementerian terkait. Seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta melibatkan Kementerian Luar Negeri. Sanksi tegas pun harus diberikan atas kewajiban penggunaan Automatic Identification System. Winati Fikepri dari Batam mengabarkan.